Dai, sekaligus mantan pendeta, Ustadz Dr. H.M. Yahya Yopie Waloni, dikabarkan meninggal dunia usai khutbah di Masjid Darul Falah, Jalan Arupala, Minasaupa, Kelurahan Gunung Sari, Rapocini, Kota Makassar, Jumat, 6 Juni 2025, siang tadi. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, kita mendengarkan kabar tadi siang sebenarnya, dan ini saya baru dapat kabar sore hari ini, di mana Ustadz Yahya Waloni, si penghujat kekristenan, si penghujat Tuhan, kawan-kawan sekalian. Ya, kalian sudah melihat bagaimana kemudian dikatakan Alkitab sudah dipalsukan, karangan Matius, Sipritus, dan segala macam itu, racun tikus lah apalah. Ya, jadi teman-teman sekalian cukup kaget ya dengar ya dia dijemput ya oleh malaikat mana ya? Apakah malaikat surga atau malaikat maut ini? Ya, jadi teman-teman sekalian jelas bahwa Yahya Waloni yang selama ini telah murtad dari Kristen, menghujat Tuhan Yesus, bahkan memfitnah kekristenan dan mengobok-obok ya ayat-ayat kitab suci Alkitab di setiap ceramahnya, ya, menebarkan kebencian terhadap kekristenan. Teman-teman sekalian, akhirnya ya dia menemui ajalnya hari ini. Ya, dia usai khutbah, didengar beritanya, usai khutbah di salah satu masjid di Makassar, di daerah Makassar ya teman-teman sekalian, dia terjatuh dan meninggoy. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa videonya, beritanya kita simak berikut ini. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini kita akan bahas soal Yahya Waloni, yang mana beliau hari ini siang ini meninggal dunia. Jadi waktu berkhutbah di jadwal yang kedua itu di Makassar ya, salah satu masjid di Makassar, ternyata beliau terduduk sebentar dan setelah terduduk beliau tidak sadarkan diri dan meninggal. Dan hidupnya sudah berakhir sampai saat ini ya. Saya menyampaikan turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi kita tahu bahwa sekarang beliau sudah bisa melihat kebenaran yang sebenarnya. Siapakah yang benar, dan biarlah beliau tanya sendiri ya di sana ya. Ya, kalau di dalam kekristenan sendiri ya kita tahu barang siapa yang percaya pada Yesus ketika meninggal dia pasti akan hidup kekal masuk surga. Dai, sekaligus mantan pendeta, Ustadz Dr. H.M. Yahya Yopie Waloni, dikabarkan meninggal dunia usai khutbah di Masjid Darul Falah, Jalan Arupala, Minasaupa, Kelurahan Gunung Sari, Rapocini, Kota Makassar, Jumat, 6 Juni 2025, siang tadi. Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia dalam safari dakwah sepekan di Makassar. Ustadz ini tiba di Makassar bersama istri dan menginap di Hotel Prima, Jalan Ratulangi, Makassar. Injil sebagai fiktif alias palsu. Hal ini dianggap sebagai tindakan ujaran kebencian berdasarkan SIRI. Ustadz Yahya Waloni dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, dia diduga melanggar Pasal 45 Ajo Pasal 28 Ayat 1 dan atau Pasal 156 KUHP. Penyampaiannya juga sangat baik, materi yang disampaikan juga sangat baik. Nah, tiba ketika sudah masuk khutbah kedua, beliau sempat duduk, kemudian berdiri membaca doa khutbah kedua, ya. Tidak sampai mungkin 3 menit, 2 menitan lah begitu, tiba-tiba duduk lagi. Setelah khutbah kedua? Iya. Khutbah pertama lanjut? Khutbah pertama lancar ya. Khutbah kedua, beliau tidak lama pegang dadanya.
ya mungkin sekitar 1 menit 2 menit dia berdiri di atas, duduk lagi. Kami heran, oh kenapa duduk lagi? Ya ternyata setelah duduk kemudian beliau terjatuh, dan apa ya kalau orang Makassar bilang ngorok gitu kan. Nah, setelah itu beberapa jamaah mulai membantu untuk melihat kondisinya bagaimana. Ya sempat dikasih dipompa jantungnya apa segala macam. Kebetulan juga ada jamaah yang memang dari perawat, setelah diperiksa memang sudah sempat melemah begitu. Waktu dipompa pertama sempat terbuka, matanya sempat terbuka kemudian tutup lagi. Iya. Itu dibawa ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit, tapi kondisi beliau sudah sudah sangat parah gitu. Sudah ini lagi mukanya sudah putih beliau. Jadi meninggalnya di sini atau di rumah? Saya tidak bisa pastikan, Pak. Saya tidak bisa pastikan. Cuman waktu sempat kalau kita hanya sentuh tanpa menggunakan alat, mungkin disentuh dalam keadaan panik begitu, mungkin teman bilang sudah tidak ada. Tapi yang bisa dipastikan ketika ada di rumah sakit. Mungkin pihak rumah sakit bisa di rumah sakit Bahagia. Sampai ke Bahagia. Iya. Memang kami juga sempat menelpon karena di sana dibilang langsung bawa saja ke sini. Jadi tadi ini dari Bahagia dibawa ke sini lagi. Dibawa ke sini lagi. Rencananya dimakamkan di Jakarta, Pak. Cuman kami dari pengurus sempat sampaikan apakah memang langsung mau dibawa, sudah ada jadwalnya. Kalau memang sudah ada jadwalnya jam berapa, supaya apakah mau diselenggarakan di sini jenazahnya, mau dimandikan, dikafani, nanti tinggal diangkat ke sana. Tapi kadarullah mungkin belum didapat. Rumahnya memang di Minasau, Pak? Enggak, Pak. Beliau ini kan dai nasional, Pak. Iya, jalan datang ke sini khusus. Tadi khatib di mana tadi? Khatib di Tamalati kalau tidak salah tadi beliau sempat sampaikan. Kalau tidak salah ya. Iya, jadi memang sepekan ini beliau ada safari dakwahnya di Makassar. Iya. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya kita sudah dengarkan bersama. Kita teman-teman sekalian sudah saksikan. Kita saat ini tahu teman-teman sekalian bahwa ketika dia meninggal ya secara iman kekristenan ya, perspektif kekristenan, tentu teman-teman sekalian dia tidak akan sampai kepada surga. Kenapa? Karena dia sudah keluar daripada kasih karunia Allah yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berkorban menjadi kurban penghapus dosa dan mati ya secara disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita tahu sendiri bahwa Yesus mengatakan, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, kehidupan kekal hanya didapat ketika meninggal di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ini dalam iman kekristenan. Tentu di dalam iman Islam teman-teman sekalian, mereka pasti bangga. Bahkan apalagi ini dia meninggal di saat ceramah dan segala macam. Ya itu boleh-boleh saja. Tetapi teman-teman sekalian, tentu kita sebagai orang Kristen yang kemudian dihina-hina, dijelek-jelekan oleh Yahya Waloni selama ini, ya tentu syok ya dan kaget bagaimana Tuhan kemudian itu menghentikan penghujat-penghujat seperti Yahya Waloni ini, kawan-kawan sekalian. Dulu seperti donditan yang mengentutin Alkitab dan itu menemui ajalnya. Kemudian hari ini adalah Yahya Waloni, kawan-kawan sekalian. Ya, jadi kita ambil pelajaran bahwa tidak ada sesuatu yang perlu kita banggakan, ya, dalam hidup ini, dan tidak perlu kita menghina, menjelek-jelekan kepercayaan agama lain. Tapi kalau kita melihat teman-teman sekalian, jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni tentu kontroversi. Ya, kekristenan tersakiti dengan apa yang dilakukannya. Ya, memang kita tidak bisa menuntut banyak. Termasuk ketika dia ditangkap oleh pihak kepolisian. Itu dia ditahan selama 5 bulan saja. Sedangkan Bapak Muhammad Kacip pada waktu itu dituntut 10 tahun. Dan kalau nggak salah itu jatuhnya itu 6 tahun atau 8 tahun. Ya, saya tidak tahu ya berapa pastinya hukuman daripada Muhammad Kacip. Tetapi teman-teman sekalian, Yahya Waloni ya banyak pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama dia seorang murtadin, mu'alaf ya, dia seorang mu'alaf. Kemudian juga dia adalah tulang punggung dalam rumah tangga. Dan Yahya Waloni ini dianggap ya tidak tahu apa-apa, jadi ya dimaklumi saja. Akhirnya dia bebas setelah ditahan selama
bulan ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kita percaya bahwa Yahya Waloni secara perspektif iman kekristenan tidak akan masuk surga. Ya, ini perspektif iman kekristenan. Ya, dalam perspektif iman Islam mungkin masuk surga, ya kan? Tapi ya kita tahu bahwa Yahya Waloni saat ini mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar dari kedua agama ini. Baik teman-teman sekalian, demikian dulu berita yang kita bisa sampaikan dan komentar kita terkait Yahya Waloni. Artinya bahwa Tuhan yang bertindak, kawan-kawan sekalian. Ya, Tuhan yang bertindak. Untuk apa? Untuk membela kita dan untuk membela ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, para rasul dan bapak-bapak gereja dan hamba-hamba Tuhan sampai pada hari ini kepada kita. Jadi kita percaya bahwa Tuhan berkuasa, ya, untuk apa? Melawan musuh-musuh kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video berikutnya. Shalom.